Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, dalam pembahasan tentang senyawa organik, kita telah mengetahui bahwa senyawa organik memiliki gugus fungsi yang sangat berperan penting di dalam proses-proses reaksi maupun di dalam proses identifikasi dari senyawa organik. Nah, pada pembahasan kali ini akan disampaikan beberapa tes gugus fungsi dari senyawa organik. Nah, kita lihat di sini uji dari senyawa golongan alkohol dan eter. Kita bandingkan antara alkohol dengan eter. Untuk senyawa alkohol, senyawanya mudah larut dalam air, sementara eter sukar larut di dalam air. Kemudian titik didihnya relatif lebih tinggi dibanding eter. Kemudian bereaksi dengan logam natrium menghasilkan gas hidrogen. Dengan reaksinya seperti ini, akan dihasilkan gas hidrogen. Sementara untuk eter tidak bereaksi dengan logam natrium. Kemudian untuk alkohol bereaksi dengan PCl5 menghasilkan gas HCl atau asam klorida, yang mana gas ini sifatnya asam. Bila dideteksi dengan kertas lakmus akan memerahkan kertas lakmus. Reaksinya kita lihat di sini menghasilkan senyawa HCl. Sementara untuk eter tidak bereaksi terhadap reagen PCl5. Kemudian senyawa alkohol, khususnya untuk yang alkohol primer dan sekunder, ini dapat dioksidasi. Sementara untuk eter, senyawanya tidak dapat dioksidasi. Uji berikutnya dari adanya gugus fungsi senyawa organik adalah uji aldehid dan keton. Di sini aldehid ataupun keton kita uji dengan reagen yang bersifat oksidator, yaitu reagen Fehling, reagen Benedict, dan reagen Tollens. Untuk penggunaan reagen Fehling pada aldehid akan menunjukkan hasil yang positif, yaitu berupa endapan merah bata. Sementara untuk yang senyawa alkanon itu menunjukkan hasil yang negatif. Di sini warna merah batanya sebagaimana ditunjukkan oleh hasil uji di bawah ini. Di sini endapan tembaga 1 oksida berwarna merah bata, di mana sebelumnya larutan Fehling berwarna biru. Kemudian dengan reagen Benedict, aldehid menunjukkan warna endapan merah bata juga. Sementara untuk alkanon akan menghasilkan hasil yang negatif ketika diuji dengan reagen Benedict. Nah, di sini kita bisa lihat reagen Benedict yang semula berwarna biru ketika mengoksidasi senyawa dengan gugus aldehid dalam suasana basah, maka nanti senyawa aldehid akan berubah menjadi asam karboksilat. Kemudian reagen Benedictnya akan berubah menjadi endapan merah bata. Nah, di sini untuk alkanon memberikan hasil yang negatif. Selanjutnya, dengan reagen Tollens, senyawa golongan aldehid akan menunjukkan hasil berupa endapan cermin perak. Sementara untuk senyawa alkanon akan bereaksi negatif terhadap reagen Tollens. Di sini kita lihat reaksinya antara reagen Tollens dengan aldehid, di mana reagen Tollens bersifat sebagai oksidator akan mengoksidasi aldehid sehingga aldehid berubah menjadi asam karboksilat. Kemudian ion peraknya di sini mengendap menjadi cermin perak. Ini adalah gambar yang menunjukkan bagaimana proses uji berlangsung. Di sini sampel lebih kurang sebanyak 2 ml. Kita tambahkan dengan beberapa mili reagen Benedict ataupun reagen Fehling. Kemudian kita panaskan di dalam air panas. Maka nanti bila mana sampel tersebut mengandung gugus aldehid, maka akan menghasilkan endapan berwarna merah bata. Nah, di bawah ini adalah beberapa contoh hasil pengetesan dengan reagen Fehling. Di mana di sini kita lihat tes Fehling terhadap air, maka warna Fehling tetap biru, menunjukkan hasil yang negatif. Kemudian untuk larutan glukosa, ketika diteteskan dengan Fehling, maka warna reagen Fehling berubah menjadi merah.
menandakan juga ada gugus aldehid. Kemudian untuk fruktosa, ketika diteteskan dengan reagen Fehling, akan menghasilkan endapan merah bata bertanda di fruktosa memiliki gugus aldehid. Kemudian untuk sukrosa, warna reagen Fehling tetap biru, menandakan bahwa sukrosa tidak menunjukkan adanya gugus aldehid. Kemudian untuk tepung, yang merupakan polimer, menunjukkan hasil reaksi yang negatif karena di zat tepung tidak menunjukkan adanya gugus aldehid. Demikian pembahasan kita seputar tes gugus fungsi dari senyawa organik. Semoga penjelasan yang telah disampaikan dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.